Kami mengucap syukur kalau sampai hari ini Engkau begitu mengasihi kami, tapi kami kerap kali tidak mengerti akan kasih-Mu. Karena ukuran kami, kasih-Mu itu kalau menyenangkan hati kami. Maka dari itu Tuhan, Hamba-Mu akan sampaikan apa yang Engkau mau. Dan Hamba-Mu pun mengucap syukur kalau kasih-Mu itu tidak pernah berubah. Kami kerap kali kecewa karena kami belum mengerti, mengenal Engkau secara pribadi. Maka dari itu Tuhan, karuniakan kepada kami roh pengertian, supaya kami dapat menangkap apa yang Engkau mau, dan kami dapat menikmatinya akan kasih sayang-Mu ini sampai nanti kami pulang ke surga. Supaya jangan hanya nanti di surga, tapi di dunia pun kami mau mengalami nikmati hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba sampaikan semuanya Engkau, tapi Engkau kuasai hati, pikiran, mulut, telinga kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik, begitu rendah hati, begitu mau mengerti. Karena siapakah kami ini? Orang yang tidak layak, tapi Engkau layakkan. Terima kasih Tuhan, buatlah kami semua punya dapat karunia daripada-Mu, roh pengertian. Supaya kami dapat nangkap, mengerti, dan mengalami. Karena ini sangat-sangat perlu buat kami supaya kami mampu menyelesaikan sampai akhir dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau sendiri yang menetapkan segala-galanya. Haleluya. Amin. Saya sudah lama tidak berdiri di sini. Karena sebetulnya juga kalau hari ini Tuhan menyuruh saya menyampaikan sesuatu, saya itu di situ saya tadi menangis. Bukan karena apa-apa, tapi karena apa? Engkau kok masih mau make. Karena pada waktu pergi ke Inggris, julukannya apa? UK? Aku sampai tak tahu loh, kalau tidak diberi pengertian. Dan ternyata kehidupan kita dengan Tuhan itu juga begitu. Kita menyanyi, Tuhan Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kita bisa nyanyi, tapi kita tidak dapat mengalami yang sedalam-dalamnya. Karena kita itu selalu cuma mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu begitu. Karena apa? Karena janjinya, karena yang kita alami. Kalau kita sedang diberkati,
Kalau kita sedang sehat, kalau kita sedang dalam keadaan yang nyaman, kita berkata Tuhan baik. Tapi bisakah kita dalam keadaan yang susah, sakit, penderitaan, berkata Tuhan, Engkau baik. Ini loh saudara. Makanya saya sebetulnya sudah enggak berdiri di sini. Karena apa? Pada waktu di Inggris kita sudah pelayanan selesai. Hari terakhir kita peserta itu bersekutu, berdoa, sedang duduk semua di lobi. Tahu-tahu Tuhan itu datang. Saya itu enggak tahu kalau hari itu tuh hari Yom Kippur ya. Saudara ngerti enggak Yom Kippur? Loh, kamu ngerti semua enggak? Wah hebat, aku ora ngerti. Jujur, apa sih Yom Kippur? Loh padahal kita merayakan, kita melakukan, aku enggak ngerti itu. Aku cuma hanya ngikut melakukan, puji Tuhan. Padahal kita Yom Kippur itu berapa kali di Israel ya? Di Israel. Ngertinya ya, ini hari luar biasa. Baru ngerti hari itu adalah hari di mana imam besar menghadap Tuhan di ruangan Maha Kudus. Betul? Betul itu ya? Baru ngerti. Sehingga pada waktu itu saya bilang, Tuhan, saudara tahu, justru hari itu saya menghadapnya itu bukan karena ini hari Yom Kippur, hari kesempatan kita menghadap Tuhan di ruangan yang Maha Kudus, di tahtanya. Enggak, saya malah ngadepnya gini. Tuhan, ke Inggris ini yang terakhir ya Tuhan. Ternyata aku ini sudah tua. Kok sudah tidak kuat Tuhan? Bayangin saudara. Saya ngomong begitu. Jadi ini saya minta ya Tuhan, bukan minta ya, menghimbau. Ini terakhir ya Tuhan. Saudara tahu? Dia tidak jawab ya, dia tidak jawab enggak. Saudara tahu dia datang sama nangis, dia bilang gini, kamu tahu, selama ini apa yang aku sudah lakukan untuk engkau? Lalu terbayang semua bahtera, acara bahtera dari permulaan tahun 2005 sampai, wah tidak tahan aku. Engkau tahu apa yang aku lakukan untukmu? Jadi bukan kebalik saudara. Bukan dia tanya mengatakan apa yang kamu sudah lakukan untukku. Tidak. Saudara saya itu minta berhenti. Juga aku tidak kuat Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Selama ini kau tahu apa yang aku lakukan untukmu dan anak-anakmu di bahtera ini. Wah, tidak tahan tahu. Terus kemudian ada pendoa dari Jakarta, langsung telepon Iin. Beritahukan kepada Pak Yusak, tidak boleh ngomong sembarangan. Bayangin saudara. Sebabnya apa? Ini orang yang melihat itu dapat penglihatan langsung. Saya ketemu dengan Agung dan
tim itu dan dengan Tuhan Yesus. Dan dia tak lihat dan dengar omongan saya. Saya ngomong sama Agung gini, Gung, aku sudah capek. Dah kowe sing neruske ya. Ngerti saudara? Dan Tuhan pada waktu itu juga berfirman. Ngomongnya sama saya begitu, ngomong sama orang ini bilang, beritahukan, belum waktunya. Waduh, saya ngomong bilang, Tuhan, aku tak kuat. Salah. Itu berarti kamu kurang percaya kepadaku. Bahwa aku yang menetapkan dan ngatur hidupmu. Bayangin saudara. Nangis aku tidak bisa apa-apa. Ya sudah tak suka mula. Aku seorang hamba, aku mau nurut apa yang mau. Baru dia ngomong lagi. Aku mau engkau lihat apa yang aku sudah lakukan selama ini. Engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang aku lakukan. Dan kamu harus alami. Bayangin saudara. Padahal saya ini diajar Tuhan. Loh. Saya ini diajar Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu sudah melakukan tugasmu di dunia ini, sebagai hambaku, sebagai pelayan, engkau harus ngomong pada dirimu sendiri. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan tugas yang aku harus lakukan. Saya bilang, engkau ngajar aku kan begitu. Sehingga aku pun pesan kepada anak-anakmu, kalau sudah kamu mengerjakan pekerjaan yang disuruh Tuhan, jangan melihat hasil. Sebab kalau kamu melihat hasil, ada dua kemungkinan, dan itulah ulah setan yang jahat itu. Bisa membuat kamu bangga, dan yang kedua bisa membuat kamu kecewa. Lalu Tuhan berkata, kamu perhatikan firman itu. Engkau pesan jangan lihat hasil, itu betul. Tapi itu bagi siapa? Setelah kamu jadi hamba, mengerjakan pekerjaanku. Tapi ini Tuhan berkata, ini kerjaanku yang aku lakukan untukmu. Dan aku mau supaya kamu menikmati hasil itu. Bayangin saudara, tipis sekali. Kita kerap kali tidak bisa mengerti. Maka dari itu Tuhan pesan, sampaikan apa? Tipu muslihat setan. Ingatkan, harus sampai. Dan saya pun pada waktu itu mengatakan, Tuhan, apakah aku sanggup menyelesaikan tugasmu ini? Saya sendiri tidak yakin, saudara. Kenapa? Karena masalah daging atau tubuh kita itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh saya itu jujur sebetulnya sudah tidak nunjang. Belakangan ini saudara, sedang sembahyang berlutut di atas tempat tidur. Itu tiga kali jeplak jatuh sampai ke lantai. Kepala ini kebentur lantai 3 kali. Sampai saya itu ancang-ancang. Jadi sembayangnya di atas tempat tidur. Oh, keminggiran mungkin.
Jadi tak ukur sampean. Bayangin di tengah, seandainya aku jatuh ke sini, tetap di atas tempat tidur. Wong ranjangku tuh 2 kali 2 meter. Jadi, ke depan, ke belakang. Masih di tempat tidur. Wes mantep toh sembayang. Lutut. Tahu-tahu jatuh lagi, keluar dari tempat tidur, kebentur. Puang. Lantai aku sampai gini. Kok aneh sih? Ini perbuatannya siapa? Aku ditendang setan atau ditandang Tuhan? Wong orang sembayang sampai jempalik 3 kali, saudara. Saya tanya, tidak dijawab tuh. Jadi kalau kamu tanya, itu bagaimana Pak jadinya? Tidak tahu. Wes toh, jangan mikir, pusing. Soalnya banyak pengalaman yang mengalami seperti itu, saudara. Contohnya kayak bapakku. Bapakku ini kan kenal baik ambek idolane agung. Waktu sembahyang, waktu saya katakan gini, Pak, engkau ini kok tidak mau apa ngerti dan dengar Tuhan ngomong. Tuhan tak perlu ngomong, sudah ada Alkitab. Alkitabnya itu ngelotok, jago-jago Alkitab, pendeta-pendeta pasti guling. Gulingnya kenapa? Dijebak. Aku meni bapakku ini nakali wis tobat. Saya pun digituin. Jadi jangan kamu kira lah bapak Pak Yusa anaknya siapa bilang, malah dia sampai lapor Tuhan gini. Kenapa kok hambamu Yusa itu kok mau berkati, mau sayang kayak gitu? Apa kelebihan dia? Bayangin, saudara. Jadi aku deh diberkati, punya mobil baru, punya sembarang-barang diganti-ganti terus dilapor ke sama Tuhan be bapakku. Apa toh kelebihannya dia karena kok kamu sayang-sayang kayak gitu? Hambamu di daerah-daerah itu lebih miskin, lebih Kenapa ndak mbok tulungi? Kok sing ini mbok sayang-sayang kayak gitu? Dilapor ke Tuhan. Habis itu saudara tahu, saya ngomong, Pak, Tuhan itu ngomong, tidak perlu. Nah, aku bilang Tuhan, tidak ngalami dewek itu sudah percayalah. Karena pendapatnya, Tuhan itu ngomong, mesti yang baik, tidak ada yang jelek, betul? Nah ya itu saja salah. Terus satu saat dia sembahyang, dari jam 12 sembahyang sampai jam 1 nyembayang ke anak cucu satu-satu disebut. Sedang nyebut beberapa anak, tahu-tahu dia dengan suara berhenti sembahyang. Terus terimanya apa? Setan. Wong sembahyang kok disuruh berhenti. Cengking sama dia. Dalam nama Yesus. Setan, pergi. Tuhanmu itu rendah hatinya. Diusir kok ya enggak sakit hati. Terus dia sembahyang lagi. 5 menit kemudian ngomong lagi. Berhenti sembahyang. Malah marah ya. Cangking lagi. Setan ini banjir. Dalam nama Yesus. Pergi. Diem. Kira-kira kalau saudara itu ngomong sama orang, mbak bawahanmu, mbak pembantumu, mbak anumu itu ngomong gitu, terus kamu ditengking-tengking itu, kamu marah enggak? Lihat Tuhanmu itu. Dan Tuhan sudah ngomong loh sama saudara dan saya. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu
akan mendapat ketenangan. Lalu Tuhan ngomong lagi sekali lagi. Setelah berapa menit, 10 menit. Berhenti sembahyang, digentak sama Tuhan. Kaget dia. Mau ditengking, ini aku, buat tengking. Pakai namaku dewek lagi, kurang ajar ya. Baru dia kaget. Loh, engkau toh Tuhan? Ya. Oh, baru dia bilang apa? Oh, suaramu itu kayak gini. Karena baru pertama kali dengar dari telinganya. Padahal sebelumnya itu, Agung ya bilang, sebelumnya itu, engkau kalau cerita ya, Tuhan bicara. Tapi bicaranya itu audible, atau mimpi, atau dalam hati, dan tidak dijelaskan. Ngerti saudara? Tapi maunya yang dianggap dia, yang dipikir dia, omong audible secara manusia, aku ngerti. Pendapat kayak begitu saja membawa dia tidak menjadi peka bertahun-tahun. Pada waktu itu dia nurut, ternyata malah dengar suara Tuhan yang dialami bukan yang enak, tapi tidak enak. Tuhan berkata, turun, pergi ke tempat anakmu perempuan di kamar sebelakang. Dia nurut, turun, pergi dan lalu dia tanya sama kakak saya, Duk, dia kalau manggilkan, Duk, ada apa? Kepalaku sakit, Pak. Kenapa? Dari mana kamu? Dari salon. Kamu pergi ke salon tadi? Iya. Keramas, didandani, begitu. Oh, kenapa kepala sakit? Tidak tahu Pak, sakit. Terus sama dia gini, karena ini anak kesayangan biarpun sudah tua, umurnya 58. Pada waktu itu. Di pangku. Sini. Tak gecel. Dipegang kepalanya di pangku. Keletek, baru nempel. Kelek, mati. Bayangin coba. Dia dengar suara Tuhan, suruh berhenti sembahyang, Tuhan. Itu apanya, hubungannya apa coba? Ternyata dengar kok malah membawa hasil anaknya mati di pangkuan dia. Ngerti saudara? Kita kerap kali tidak bisa mengerti. Karena firman Tuhan berkata, merahasiakan sesuatu itu adalah kemuliaannya Bapa. Tapi kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu. Engkau dan saya itu tiap-tiap pribadi itu sudah punya jatah karunia, kasih karunia Tuhan sendiri-sendiri. Ada yang ditetapkan sebagai apa, ada yang tetap, makanya kita itu lain-lain. Tidak ada yang sama. Ada yang pengerja, tentara, ada yang pilar, ada yang raja, ada yang mempelai sendiri. Tapi kita kerap kali kepengennya, wah ya nak ini, betul enggak? Maka dari itu hari ini Tuhan bilang, jangan ketipu setan. Sebab apa yang aku sudah lakukan di dalam dunia, mereka itu terimanya salah. Saya lalu tanya, salahnya itu di mana? Lihat pengorbananku di atas kayu salib. Aku mati untuk dunia ini. Tapi anak-anakku semuanya mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati untuk aku.
dan kita bisa menyanyi, Engkau adalah segala-galanya bagiku. Tapi benarkah itu? Maka dari itu kita periksa diri. Karena apa? Karena setan itu memberikan kepada saudara hal-hal yang enak, sehingga saudara suka. Saya itu, Yesus sudah mati untuk aku. Yesus sudah bayar untuk aku. Yesus sudah menderita untuk aku. Bahkan di dalam Alkitab dijamin, bilur-bilurku menyembuhkan engkau. Lalu dikonklusikan dan bahwa kita sudah tidak usah menanggung derita lagi. Jadi kita tidak usah harus bayar, apalagi bahtera, peperangan. Ngomong Tuhan sudah menang. Ngapain kita perang? Itu kan berarti kamu tidak percaya kalau Yesus sudah menang. Bayangin saudara. Sehingga sekarang ini timbul pengajaran mengatakan kita tidak usah menderita. Itu sebetulnya hampir sama. Hidup dalam kelimpahan. Teori kelimpahan. Tuhan mau, betul. Tapi bukan lalu kalau Tuhan sudah bilang teori pelimpahan itu terus kamu tidak ngerjain apa-apa. Ini yang kesalahan-kesalahan yang disodorkan setan, kurang ajar aku bilang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, semua sama setan diputar balik. Lihat dia pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia. Setan menemui dia pada waktu Tuhan Yesus doa puasa di padang belantara. Waktu dia sudah selesai melakukan tugas, secara manusia dia adalah lapar. Pada waktu lapar, setan tidak bilang, ini tak kasih makan Anda. Engkau kan punya kuasa. Engkau kan anak Allah. Kamu punya lapar. Jadikan aja toh batu itu menjadi roti. Tinggal kamu jadikan roti, jadi roti ngambil makan. Selesai toh. Kenapa kamu lapar nanggung-nanggung ndak nyari sampai jalan lagi ke kota untuk beli makanan atau diberi makanan orang? Ngerti saudara? Tapi jawaban Tuhan, manusia tidak hidup dari roti, tapi dari tiap firman. Kenapa dia tidak menjawab langsung, mengatakan kepada setan, usir atau Saudara tahu, belajar dari Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu dicobai setan, itu ndak usah pusing. Ini saya alami sendiri. Waktu saya tidur di hotel, ini perkara sepele toh. Tidur di hotel, aku bilang gini, Tuhan, aku di hotel ini, tapi suasananya kok ndak enak sih Tuhan. Kok rasanya ada kuasa gelap, aku bilang gitu, ndak enak. Baru dia kasih tahu, lah ya itu done pojok ranjangmu ono setan. Hah? Aku baru kaget. Kayak aku tanya gini, setan ini kayak apa? Wong aku ndak lihat. Saya cuma merasakan, itu gedene sakmono gundul meneh. Aku cuma gini toh. Oh, lah terus pikirku kan gampang toh. Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Enggak. Aku cuma tanya sama Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, setan ini suruh apa?
Apa yang aku harus lakukan? Dia cuma memberi hikmat pada saya. Ngomongi wae toh. Ngomongnya apa? Terus saya ngomong dewek, aku bilang gini. Setan. Aku iki cuma pinjem sementara sehari 2 hari ndone kamar iki. Ternyata kamu di situ. Ayo wis, sedeng tak tempati. Dek kowe dak mau pergi, ya kowe di situ njogo aku. Aku tak turu, jangan ada orang atau setan sing liya ganggu ya. Tak omongi loh saudara. Ndak itu saya ngomong gini, kok enak? Lah dek jak enak ya kowe lunga, pigiyo lah. Wong kowe itu suasanane ndak enak. Kabur. Ndak tak usir atau apa-apa. Ngerti saudara? Karena apa? Tuhan Roh Kudus itu yang tahu. Setan ini perlu diapake. Ngono lho. Tapi kita itu kerap kali sok pintar. Tahu bahwa Tuhan kita itu maha kuasa. Kita pakai kuasa itu seenak-enaknya kita. Maka dari itu, ini sekarang ada pengajaran mengatakan apa? Tak perlu kamu menderita. Tidak perlu kamu sakit. Tidak perlu kamu mengalami kelemahan. Semua sudah dibayar Yesus. Padahal aku bilang, loh, padahal Alkitab di dalam kitab Yohanes berkata, di dalam dunia kamu menderita. Tapi percayalah, aku sudah mengalahkan dunia. Jadi yang dibutuhkan saudara dan saya itu apa? Percaya bahwa Tuhanmu itu adalah yang menjadi kekuatan dan segala-galanya. Karena firman Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau engkau di dalam aku, dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja, aku beri. Wah, jaminannya itu luar biasa. Tapi tergantung daripada apa? Cara penerimaanmu. Kalau cara penerimaanmu itu menjadi suatu kuasa, satu anugerah yang begitu limpah, kamu bakal jatuh. Tapi kalau penerimaanmu merasakan itu satu anugerah, anak aku memang tidak punya apa-apa dan Tuhan beri, sehingga aku mendapatkan jaminan dan karunia begitu besar. Beda. Maka dari itu saudara, kita itu harus benar-benar baca firman dan benar-benar bergantung kepada Tuhan Yesus, firman dan Roh Kudus. Roh Kudus ini diberikan pada waktu Tuhan Yesus mau naik surga. Dia berkata, aku akan utus Roh Kudus dan dia akan tinggal di dalam kamu. Nah kok di dalam Yohanes bilang, jikalau kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Dan ternyata itu Roh Kudus inilah yang ada di dalam kita, karena Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu. Dia berkata, kalau firmanku, aku di dalam kamu, Roh Kudus di dalam kamu. Maka dari itu saudara,
Kalau ada pengajaran mengatakan bahwa semua sudah dibayar Yesus, jadi kita tidak usah menderita, tidak usah kerja, semua dijamin makanan seperti bangsa Israel, makanan turun dari surga. Mana? Jadi tidak usah kerja toh. Awang bangsa Israel jalan 40 tahun, tidak usah dikerja, tidak usah cari makan. Pakaian yang kamu pakai saja tidak bakal rusak, sandalmu pun tidak bakal jebol. Tetap tidak bisa kok saudara. Tidak bisa ngucap syukur, wah enak-enak percaya ngucap syukur, dah. Ngomel terus, karena apa? Manusia tidak ada yang puas. Karena apa? Ulah setan. Sehingga tidak ada satupun yang bisa masuk Kanaan kecuali Yusa dan Kaleb. Saya tanya loh, Alkitab kan ditulis Yusa sama Kaleb. Keluarganya masuk enggak ya Tuhan? Oh masuk. Kita kan enggak ngerti. Aku deh, cuma yang masuk Yusa sama Kaleb, yang lain enggak masuk aja rugi tuh ya. Padahal aku diajari Tuhan, masuk surga ora gandeng-gandengan, tahu enggak? Sendiri-sendiri. Tidak bisa gandol orang tua. Maka dari itu kita kalau menerima firman, kita harus hadapkan, kemukakan sama Tuhan Roh Kudus. Karena dialah penolong kita, dialah yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran dan kegenapan firman Tuhan. Maka dari itu kita belajar akan firman Tuhan hari ini saudara. Dua hal ini. Kerja setan itu cuma mendorong dan menghambat. Kalau kamu tidak bisa dihambat, dorong. Kalau kamu rohani, dorong. Sehingga keliwat rohani akhirnya mendahului Tuhan. Lalu apa? Jadi mau seperti Tuhan. Mau jadi seperti Tuhan itu apa-apa? Saudara tahu saya tadi katakan, saya ngomong Tuhan, aku capek. Udah ya Tuhan, ke luar negerinya itu kali ini terakhir ya, itu saja salah. Lalu Tuhan berkata, berarti kamu mau menetapkan langkahmu sendiri. Waduh manteng aku, salah lagi. Ngerti saudara? Sehingga saya diminta khotbah ke Getsemani, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini nanti aku khotbah di Getsemani, pasti engko dek aku ngerti, aku diminta lunga holy. Apa yang aku harus jawab? Tidak jawab saudara. Sehingga aku beli tiket itu sampai tidak berani beli tiket pulang pergi. Terus aku bilang loh, jangan kamu ya. Aku ini nanti di Ungaran itu mau tes drive. Apa sih mau tes drive? Aku saya kuat khotbah, Rak. Karena sudah habis rasanya. Rasanya itu sudah lelah, sudah habis sudah. Saudara tahu? Gitu saja tidak bisa. Itu saja berarti kamu kurang percaya kepadaku. Lalu saya bilang, oke, memang aku salah. Sudah, aku melayani di Getsemani. Nah, aku akan melihat kuat dah. Ternyata kok kuat. 3 jam terus menerus. Aku nih, kok kuat ya? Iya, bukan kamu toh. Aku yang memberi kamu kekuatan. Bayangin, saudara. Kalau engkau sendiri hidup dengan Tuhan, tidak ngalami, kamu tidak akan percaya.
Berapa kali saya mau mati? Berapa kali aku mengalami kelumpuhan? Berapa kali aku harus menghadapi maut? Dan saya pada waktu menghadapi maut, saya tidak mengeluh. Saya malah bilang apa? Puji Tuhan, dan cepat mulai nang surga. Tapi jawabannya Tuhan bilang, kau enak, tugasmu belum selesai. Badanku tidak nunjang. Siapa bilang? Loh, ini sudah lemah. Nah, kalau kamu tidak gantung be aku, kamu gantung be pikiranmu. Kue sudah lemah. Lemah. Kamu harus berkata, aku sanggup melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ngomong sama Tuhan Roh Kudus. Kuat. Tuhan, hambamu sudah sampaikan apa yang menjadi maumu. Hambamu cuma minta satu hal. Buat mereka mengerti apa bagian mereka dan paksa mereka untuk mengalaminya. Supaya mereka mendapatkan kasih karunia daripadamu dan mereka dapat menjadi saksimu dan mereka boleh masuk ke surga dengan satu kemenangan sorak-sorai dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah segala-galanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Saudara, satu ayat saya mau baca sebelum kita berdoa. Tadi ketika Pak Yusak cerita tentang orang Israel yang mengembara di padang gurun, kan orang berkata, ya kita ini seperti bangsa Israel, tidak usah ngapa-ngapain, tidak usah nabur, tidak usah kerja, pokoknya kita ini akan terima berkat Tuhan, itu semuanya anugerah. Yang setahu saya, Paulus mengatakan semakin besar anugerah yang dia terima, dia kerja makin keras. Jadi kita harus bisa membedakan. Tetapi Yesus memberikan sebuah perumpamaan seperti ini. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6, pada ayat yang ke-26, dia menggambarkan akan seekor burung. Dan ini gambaran yang bagus sekali. Saya tidak tahu apakah Anda akan mengaminkan atau tidak. Ini yang ngomong Tuhan sendiri, gambarannya seperti ini. Matius 6:26. Dia berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan juga akibatnya tidak menuai. Siapa yang ingin seperti burung di udara? Angkat tangan. Ada satu. Anda tidak menabur, Anda tidak menuai, dan ada tambahan, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Jadi emas setengah kilo pun tidak ada di rumahmu, nggak ada yang disimpan, saudara. Kalau kita mau beriman seperti burung, pokoknya kalau aku makan, terbang, mencelok, aku totolin, tak, makan kenyang, tidur. Ya seperti ini. Oke, tapi bukan itu kata-kata Tuhannya. Dia berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, akibatnya dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Kalau Anda mau hidup dengan level kekayaan seperti burung, boleh. Tidak usah nabur, tidak usah nuai, tidak punya bekal di lumbung. Diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Tapi perhatikan perkataan Tuhan. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saya tidak tahu apakah Anda ingin gaya kelimpahan seekor burung. Saya tidak, saudara. Saya tidak, karena itulah kita mau menabur, kita menuai, dan kita menyimpan bekal dalam lumbung kita. Dan saya percaya itulah jatah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita bukan orang Kristen level kelimpahan burung yang pokoknya melek, cari makan, tidur lagi, melek, cari makan, tidur lagi, dan dia tidak bisa nyimpan apa-apa. Saya mau nyimpan untuk kemuliaan nama Tuhan di surga, di bumi. Yang percaya katakan amin.